sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan modul ajar kelas 4 di SD Pesawaran. Di sini saya sebagai presentator pertama, saya akan membacakan latar belakang dari modul ajar kami. Latar belakangnya adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik sejak usia sekolah dasar. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada penguatan karakter dan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran yang aktif dan bermakna. Oleh karena itu, diperlukan modul ajar yang mampu membantu guru melaksanakan pembelajaran secara efektif, kreatif, dan menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan analisis terhadap 19 modul ajar PPKN kelas 4 sekolah dasar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua. Selanjutnya yaitu fokus masalah. Fokus masalah dalam kegiatan ini adalah menganalisis kualitas 19 modul ajar PPKN kelas 4 yang digunakan di beberapa sekolah dasar, yaitu yang pertama SD Negeri 2 Gedung Tataan, yang kedua SD Min 2 Pesawaran, yang ketiga UPTD SDN 21 W5, yang keempat SD Negeri Tambak Progaten, yang kelima SD Negeri 13 Pesawaran. Analisis yang dilakukan terhadap beberapa aspek yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, kegiatan dan alur pembelajaran, asesmen, konsistensi modul, dan yang terakhir kebermanfaatan modul ajar. Selanjutnya yaitu jenis kegiatan. Jenis kegiatan dalam proposal ini adalah kegiatan analisis modul ajar pendidikan Pancasila kelas 4 sekolah dasar. Kegiatan ini dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap modul ajar yang telah disusun guru di sekolahan. Analisis dilakukan untuk mengetahui kualitas modul ajar dan kesesuaiannya dengan implementasi kurikulum Merdeka. Sekian presentasi dari kami, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang objek analisis. Objek analisis dalam kegiatan ini meliputi identitas modul ajar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan model pembelajaran, media pembelajaran, kegiatan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, asesmen pembelajaran. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap keterpaduan antara komponen modul ajar pembelajaran berlangsung sistematis dan bermakna. Yang kelima itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari studi dokumentasi, dilakukan dengan menoleh isi modul ajar yang diperoleh dari beberapa sekolah dasar, yang B itu observasi teknis, dilakukan dengan mengamati media pembelajaran LKPD, rubrik penilaian, dan aktivitas pembelajaran dalam modul. Yang terakhir itu C, wawancara, dilakukan kepada guru untuk mengetahui penggunaan modul ajar serta kendala yang dihadapi dalam pembelajaran. Baik, di sini saya akan lanjutkan kepada presentator selanjutnya. Yang keenam teknik analisis data, yaitu teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis dilakukan terhadap yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua strategi pembelajaran, ketiga kegiatan pembelajaran, keempat asesmen, kelima konsistensi modul, dan yang terakhir kebermanfaatan modul ajar. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui kualitas modul ajar serta kesesuaiannya dengan kurikulum Merdeka. Yang ketujuh ada tahapan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap, yaitu pengambilan modul ajar, penyusunan proposal, persiapan instrumen analisis, analisis tujuan dan materi pembelajaran, analisis strategi pembelajaran dan asesmen, penyusunan laporan hasil analisis, dan revisi dan finalisasi laporan. Kegiatan dilakukan mulai dari tanggal 16 Mei sampai 25 Mei 2026. Yang ke-8 itu bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan dilakukan melalui berbagai aktivitas pembelajaran seperti diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, observasi, bermain peran,
refleksi penugasan individu dan kelompok. Kegiatan ini pembelajaran dirancang agar peserta didik aktif, kreatif, dan kolaborasi, dan menetapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-9, rencana anggaran. Rincian anggaran kegiatan meliputi fotokopi dan print modul ajar, transportasi ke sekolah, konsumsi kegiatan alat tulis dan bahan pendukung, dokumentasi kegiatan, sumber data berasal dari dana internal kelompok. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum